Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Eka Wahyuni dengan NIM 12208319301 dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan asam nukleat, DNA dan RNA. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Dimulai dari Mona Silvia dengan NIM 12208193003, Dwi Ayu Anggraini dengan NIM 12208193058, Feby Eka Wahyuni dengan NIM 12208193101, Naila Sabira Hasana dengan NIM 12208193103, dan yang terakhir yaitu Tesya Hanindar dengan NIM 12208193105. Untuk yang pertama, perkembangan DNA dimulai dari tahun 1866, yaitu Georg Mendel yang menemukan prinsip dasar genetika berupa penurunan sifat. Maka dari itu, ia dijuluki sebagai Bapak Genetika. Lalu, 3 tahun setelahnya, yaitu tahun 1869, seorang ahli sains berkebangsaan Swiss, yaitu Johann Friedrich Miescher, ia menyelidiki susunan kimia dari nukleus sel dengan mengisolir molekul DNA dari sel spermatozoa dan nukleus sel darah merah burung. Dari situ diketahui bahwa di dalam nukleus sel itu terdapat zat-zat yang disebut nuklein, yang kemudian lebih dikenal dengan asam nukleat. Nah, asam nukleat sendiri itu memiliki 2 tipe, yaitu DNA dan RNA. Begitu. Saya Mona Silvia dengan NIM 12208193003. Perkembangan yang terjadi setelah penelitian yang dilakukan oleh Miescher tidak langsung mendapat tanggapan yang begitu antusias dari para ilmuwan lainnya. Pengembangan selanjutnya dilakukan oleh Fischer pada tahun 1880, di mana dalam penelitiannya mengemukakan adanya zat-zat pirimidin dan purin di dalam asam nukleat. Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Fischer kemudian dikembangkan kembali oleh Albert Kossel yang menemukan adanya 2 purin, yaitu adenin dan guanin, dan 2 pirimidin, yaitu sitosin dan timin di dalam asam nukleat tersebut. Berkat pengembangannya, ia mendapat hadiah Nobel pada tahun 1910. Penelitian hal yang sama juga dikembangkan oleh Levin pada tahun 1990, seorang ahli biokimia kelahiran Rusia yang menemukan gula 5 karbon ribose dan gula deoksiribose di dalam asam nukleat. Ia juga menyatakan adanya asam fosfat dalam asam nukleat. Baik, saya Tesya Hanindar dengan NIM 12208193105 akan menjelaskan sejarah perkembangan DNA yang selanjutnya, yaitu oleh Robert Fulgen tahun 1914. Karena penelitian DNA terus berlanjut pada saat itu, Robert Fulgen dalam penelitiannya menunjukkan suatu tes warna terhadap DNA. Yang penelitian ini kemudian dikenal di kalangan biologi dengan istilah reaksi Fulgen. Lanjut, pada tahun 1944 terdapat 3 ilmuwan, yakni Oswald Theodore Avery, Colin MacLeod, dan Maclean Carty yang membuktikan bahwa DNA mempunyai hubungan langsung dengan keturunan. Nah, pada rentang waktu yang jauh sebelumnya, sebenarnya Mendel pernah mengungkapkan bahwa hereditas itu dipindahkan melalui sel telur dan sperma. Meskipun pada saat itu Mendel secara langsung belum mengemukakan bahwa DNA juga ikut dipindahkan melalui sel telur dan sel sperma tersebut.
Kemudian pada tahun 1947 ada lagi penelitian studi kimiawi DNA yang dilakukan oleh Edwin Chargaff yang membuktikan bahwa DNA terdiri dari bagian yang sama dari basa purin dan pirimidin. Basa adenin dan timin maupun sitosin dan guanin juga terdapat pada porsi yang sama. Perkenalkan, nama saya Naila Sabira Hasanah dengan NIM 12208193103. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah DNA RNA pada tahun 1950. Nah, pada tahun ini, Maurice Wilkins, Rosalind Franklin, dan Raymond Gosling menggunakan cara difraksi sinar X menemukan bahwa basa-basa purin pirimidin ini dalam molekul DNA terletak dalam jarak 3,4 Armstrong, di mana 1 Armstrongnya ini yaitu 0,001 mikron sama dengan 0,000001 mm. Mereka juga mengemukakan bahwa molekul DNA ini tidak berbentuk sebagai sebuah garis lurus, melainkan berpiring sebagai spiral pada setiap 3,4 Armstrong, di mana merupakan satu spiral penuh. Nah, ini merupakan potret diri dari Wilkins, Rosalind Franklin, dan juga Raymond Gosling. Di sebelah Rosalind Franklin ini ada foto difraksi sinar X DNA buatan dari Rosalind Franklin. Selanjutnya, pada tahun 1953, ditemukan oleh James Weston dari kebangsaan Amerika dan juga Francis Crick dari Inggris, mengemukakan bahwa molekul DNA ini berbentuk spiral double yang berpilin atau struktur double helix dan memperlihatkan berbagai aktivitas dari molekul DNA. Ini merupakan potret sendiri dari James Watson, Francis Crick, dan juga penelitian dari James dan Francis. Nah, ini selanjutnya pada tahun 1957 ini atas teori dari James dan Francis tadi diperkuat dengan teorinya oleh Kornberg, yaitu bahwa teori DNA ini benar-benar double helix dan membuat molekul DNA ini dalam sistem sel bebas. Nah, pada tahun 1960 ini DNA sebagai bahan genetik yang lengkap dipergunakan dalam ilmu kedokteran dan kehakiman, yaitu sekitar 7 tahun dari penemuan Watson dan Crick yang pertama kali diterapkan di Inggris. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Saya Dwi Ayu, absen 26 dengan NIM 12081930558 akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman kelompok saya. Nah, sudah diketahui pada slide ke-12 yang sudah dijelaskan oleh saudari Naila Sabira Hasanah, yaitu pada tahun 1953 James Watson Francis itu menemukan bentuk DNA yang berpilin ganda atau disebut dengan double helix dengan aktivitas yang ada di dalam DNA tersebut. Nah, oleh sebab itu pada tahun 1962 James Watson Francis dan satu temannya yaitu Mary Wilkins mendapatkan Nobel di bidang fisiologi dan kedokteran. Wah, hebat sekali ya mereka akibat penemuannya yang hebat tersebut. Nah, setelah itu disusul pada tahun 1967 Kornberg dia membuat molekul DNA dari 6.000 nukleotida. Nah, nukleotida itu apa sih? Nah, nukleotida adalah molekul yang disusun dari basa heterosiklik, gula pentosa, dan lebih dari satu gugus fosfat. Nah, setelah itu selesai. Nah, setelah mengalami sejarah yang sangat panjang, DNA itu bukan hanya sebagai suatu informasi saja yang hanya kita telaah mentah-mentah ya, tapi saat ini tuh sudah sangat jauh berkembang pesat, bahkan sangat pesat. Nah, penemuan-penemuan dari generasi ke generasi itu semakin melengkapi dan memberikan wawasan maupun manfaat yang sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, salah satunya yang kita sudah tidak asing lagi adalah hasil tes DNA. Nah, tes DNA itu
bukan hanya dilakukan oleh manusia dewasa, tetapi juga bayi yang masih ada di dalam kandungan. Nah, betapa hebatnya ilmu biologi ya. Nah, apalagi DNA. Nah, setelah itu, hasil tes DNA itu untuk menentukan hubungan nasab antara orang tua dengan anaknya. Jadi untuk membuktikan apakah dia itu anak kandungnya atau bukan. Nah, setelah itu ada rekayasa genetika dan sebagainya. Nah, sudah sangat berkembang sekali di zaman milenial seperti ini. Nah, ini adalah daftar pustaka atau daftar rujukan materi dari kelompok kami, yaitu ada L.A. Campbell, yaitu Biologi edisi ke-8 jilid 1, diterbitkan pada tahun 2010 di Jakarta oleh penerbit Erlangga. Yang kedua ada Suryo 2016, Genetika Manusia, diterbitkan di Yogyakarta juga dengan Gajah Mada University Press. Yang ketiga ada Suryo juga tahun 2013 dengan judul Genetika untuk Strata 1, diterbitkan di Jogja juga, penerbitnya Gajah Mada University Press. Baik, terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung slide, yaitu kami sampaikan terima kasih. Nah, apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, teman-teman.